Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa dalam renungan harian MSC hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Renungan yang direfleksikan hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah pernah kita mengalami pengalaman penolakan? Apakah kita pernah mengalami pengalaman diperlakukan secara kasar? Bagaimana sikap kita menghadapi semuanya itu? Apakah kita marah, dendam, benci? Atau kita terus berkomitmen untuk tetap mengasihi dan berkomunikasi dengan mereka yang menolak kita? Atau kita lebih memilih untuk menghindar? Pernah terjadi di wilayah pelayanan pastoral saya. Suatu saat saya masuk ke dalam gereja dan saya melihat seorang ibu sementara berdoa di depan tabernakel sambil berlutut. Dan saya mendengar bahwa ibu ini juga sedang menangis. Dia mengungkapkan atau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan melihat situasi itu, lalu saya pergi dan menghampiri ibu ini, bergabung dengannya, berlutut bersama-sama, dan hening sejenak. Kemudian saya bertanya kepada ibu ini, "Ibu, apa yang terjadi?" Ibu ini mengatakan, "Pastor, saat ini hati saya terluka. Saya ditolak oleh suami saya. Padahal kami berdua saling mencintai dan saling mengasihi, selalu membangun keharmonisan dan kedamaian dalam rumah kami. Tadi pagi kami bertengkar hebat karena suami saya mengatakan bahwa saya selingkuh, menuduh saya. Dan tuduhan itu dibuat karena dia mendengarkan ada orang lain yang menyampaikan hal itu. Dan dia percaya kepada omongan orang itu. Dan dia sangat marah. Tanpa bertanya, dia kemudian memarahi saya, menghina saya. Bahkan dia mengatakan bahwa kita harus cerai. Tidak bisa lagi kita pertahankan kehidupan pernikahan Katolik karena kamu telah mengkhianati saya. Dan saya katakan, saya tidak pernah melakukan itu. Mengapa engkau lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan kebenaran yang harus saya sampaikan? Terus terang pastor, saya sakit hati. Apalagi suami saya menyuruh saya keluar dari rumah saya. Karena itu saya datang ke sini dan berdoa mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan. Kemudian saya berkata kepada ibu ini, "Ibu, engkau memiliki hati yang luar biasa. Engkau datang di tempat dan berhadapan dengan pribadi yang tepat. Allah sedang berdiri di hadapanmu, sedang bersama-sama dengan engkau mendengarkan isi hatimu. Suaramu telah didengarkan. Rintihan hatimu telah didengarkan. Mari kita berdoa supaya keselamatan Allah terjadi atas dirimu dan keluargamu." Maka kami berdoa Bapa kami, Salam Maria dan kemuliaan. Setelah itu saya memberkati ibu ini dan ibu ini meninggalkan gereja. Ketika memandang keluar, saya melihat ada seorang pria telah berdiri di depan gereja. Pria ini kemudian menghampiri sang ibu ini, memeluk sang ibu ini dan berkata, "Mama, saya minta maaf. Saya salah. Maafkan saya. Mari kita kembali ke rumah." Pengampunan terjadi, kedamaian terjadi, penerimaan terjadi. Suami itu atau pria itu adalah suami dari sang ibu tersebut.
Kisah wanita tersebut atau ibu tersebut menjadi pijakan buat kita untuk merenungkan bersama sabda Tuhan yang hari ini kita dengarkan dari perikop yang merupakan lanjutan dari perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Kita diajak untuk merenungkan 3 pesan penting dengan pertanyaan, mengapa Yesus ditolak? Bagaimana tipe hati orang-orang yang menolak Yesus? Bagaimana sikap hati dan tanggapan Yesus terhadap mereka yang menolak Dia? Yohanes bab 10 ayat 33 menjadi alasan jelas mengapa Yesus ditolak. Yesus ditolak dan hendak dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena mereka menilai bahwa Yesus menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Ketidakmengertian, curiga, dendam, dan iri hati membuat orang Yahudi menjadi buta hati dalam menilai sesamanya dan menutup diri pada dialog kasih dan damai. Hal ini terungkap dalam diri kaum Yahudi yang menutup rapat-rapat semua hal baik yang telah diperbuat oleh Yesus. Bahwa kebaikan dan tindakan kasih yang dibuat Yesus selama ini tidak masuk dalam hitungan mereka, karena yang ada dalam hati mereka adalah rasa tidak suka, iri hati, dan benci. Berhadapan dengan penilaian dan sikap orang Yahudi, Yesus sama sekali tidak marah atau membela diri. Yesus menunjukkan sikap kasih-Nya. Bahkan Dia mengatakan bahwa banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang telah Kuperlihatkan kepadamu. Pertanyaannya, pekerjaan manakah di antaranya yang membuat kamu mau melempari Aku? Aku mengasihimu, Aku memberkatimu. Kata-kata Yesus ini membuat saya teringat juga akan kata-kata bijak dari Santa Teresa dari Kalkuta. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik. Apabila engkau sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan teman-temanmu iri hati dan cemburu terjadi. Tetapi engkau teruskanlah kesuksesanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apabila engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan oleh orang lain dalam satu malam saja, tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun apa yang engkau bangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, dan orang lain mungkin akan iri hati kepadamu, tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Pesan sabda Tuhan buat hari ini untuk kita semua adalah: pertama, kalau orang berbuat baik kepada kita, pandanglah itu sebagai karya kasih Allah yang tak terselami buat kita dalam hidup kita. Jangan pernah iri hati, curiga, dendam, menolak, dan dengki, karena hal-hal itu akan menutup mata hati kita untuk melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam diri sesama. Yang kedua, bagi kita yang mengalami hal yang mirip dengan pengalaman Yesus dalam kisah Injil atau kisah ibu tadi, tetaplah tegar hati, tetaplah dengan perbuatan kasih, karena di balik setiap cercaan dan gosip yang diberikan kepadamu yang tidak beralasan, tersingkap kasih Tuhan yang luar biasa. Mohonkanlah pertobatan bagi mereka, berilah ampun yang besar kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yakinlah,
keselamatan Allah selalu terjadi pada orang yang datang dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari hati untuk dunia yang baru.